kesempatan klarifikasi. Hak masyarakat apa? Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Seperti mungkin pelayanan di tingkat Kecamatan Mustika Jaya atau kelurahan wilayah Kecamatan Mustika Jaya. Apa yang perlu atau apa yang kurang masyarakat rasakan dapat menyampaikan pada kanal pengaduan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan terkait dengan simulasi cara pelaporan pada SP4N Lapor. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa cara sebetulnya yang kita bisa lakukan dalam melakukan pelaporan di SP4N Lapor ini. Yang akan kita simulasikan hari ini adalah melalui kanal atau melalui website. Sebenarnya bisa juga melalui aplikasi, tapi kalau aplikasi kan harus mendownload dan itu harus ada terus di handphone kita, artinya akan makan memori kita. Makanya lebih efektif sebetulnya memang menggunakan website. Jadi ketika kita buka kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukan pelaporan. Boleh, ini sebelumnya memang kita simulasi langsung dengan warga ya, ketua RW, ketua RT, biar langsung memang nanti mensosialisasikannya lebih lanjut. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu aparatur, kemudian juga ada rekan-rekan pamor, juga nanti Karang Taruna bisa menginformasikannya juga. Boleh kalau kita akan coba simulasi, disiapkan dulu handphonenya biar kita masuk ke dalam websitenya secara langsung. Jadi nanti Bapak dan Ibu langsung masuk saja ke Google ya, ke browser, nanti langsung ketik saja di situ lapor.go.id. Ya, lapor.go.id, nanti langsung akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Boleh Bapak Ibu yang di belakang boleh ikut dan coba. Ya, nanti setelah muncul seperti ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adelia Murni, ada beberapa opsi yang kita akan pilih. Sudah ya Bapak Ibu, muncul ya? Kurang lebih sama seperti ini. Nah, nanti yang pertama kali kita isi adalah klasifikasi laporan. Nah, tadi di span lapor ini tadi sudah disampaikan ada yang namanya pengaduan, aspirasi, dan juga permintaan informasi. Jadi mana yang kita mau pilih? Misal kita ambil contoh kita pengaduan, berarti kita klik pengaduan. Ya, kalau ini kita pilih salah satunya saja Bu, yang tidak bisa dipilih semuanya karena ini nanti terkait dengan klasifikasi apa yang mau kita sampaikan ke SP4N Lapor. Kemudian selanjutnya kita ketik judul laporan. Misalkan kita mau melaporkan jalanan yang rusak, kita tulis judulnya di situ, jalan rusak. Ini sebagai judul saja bahwa kita akan melaporkan ada jalan rusak di wilayah kita. Nah, kemudian diketik isi laporan. Nah, ini diketik isi laporan, diisi selengkap-lengkapnya Bu, Bapak, sedetail-detailnya. Ini dituliskan saja, ini ada jalan rusak di perumahan A, kemudian di RT 1 RW 2 misalkan, sudah lama terjadi jalan yang rusak dan jalan yang berlubang tapi belum ditangani oleh pemerintah sekitar misalkan gitu. Nanti dituliskan secara detailnya, nanti ini juga sebagai bahan verifikasi kami. Setelah itu kita akan pilih tanggal kejadian. Misalkan kita pilih tanggal hari ini, kita klik saja ya, kemudian dilanjut lagi ke lokasi kejadian. Nah, lokasi kejadiannya seperti tadi juga sudah dijelaskan, sebenarnya di mana saja. Ini bukan hanya untuk Kota Bekasi saja karena kanal span lapor ini adalah nasional. Ini di mana saja. Kita contoh di sini ya, di Kota Bekasi. Nanti klik saja Kota Bekasi, nanti akan muncul. Ya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian ketik instansi tujuan. Instansi tujuan pemerintah Kota Bekasi. Ini juga jangan sampai salah karena beberapa laporan memang masuk karena di Bekasi, cuma itu ranahnya bukan di kota, ada di kabupaten. Ini mereka menulisnya kurang lengkap di sini. Makanya ini Full HD. Ya. 1080. Pilihan. 1080. Nah itu. Oke. Kemudian pilih kategori laporan Anda. Tadi kategori karena kategorinya tadi kita mau laporkan adalah jalanan yang rusak, nanti ada pilihannya di sini infrastruktur. Nah, infrastruktur jalan kita klik. Ya.
Nah, kemudian untuk melengkapi laporan kita, silakan Bapak Ibu juga bisa melampirkan, ya, klik ya. Nah, di situ bisa melampirkan foto. Jadi nanti di foto jalan mana yang rusak, separah apa jalannya, silakan dikirimkan saja, nanti langsung diupload di sini. Nah, setelah diupload untuk lampiran fotonya, kemudian ini yang tadi yang kita bisa pilih, anonim dan rahasia. Kalau anonim tadi yang akan disembunyikan itu hanya nama Bapak Ibu, jadi tidak akan terbaca oleh orang-orang namanya itu siapa, pelapornya siapa. Karena banyak kan sekarang yang mau lapor takutnya, wah nanti saya namanya ketahuan nih, ditandain segala macam. Nah ini karena dilindungi betul, namanya akan dirahasiakan. Atau yang rahasia ini nanti dari nama dan laporannya semuanya akan dirahasiakan, akan ditutup. Yang bisa membaca hanya admin pusat atau Kemenpan RB. Yang nanti kita pilih anonim apa rahasia. Nah kalau yang ini boleh pilih dua-duanya. Kita boleh pilih anonim aja deh, nggak apa-apa, nama aja, yang penting laporan biar ketahuan nih di daerah apa misalnya. Boleh, jadi nama kita nggak ada, laporannya bisa baca. Sama atau anonim dan rahasia sama. Iya, atau yang dua-duanya aja deh kita pilih. Nanti kalau dua-duanya itu akan dirahasiakan, ditutup istilahnya. Tapi tetap laporan itu kita sampai. Ya. Setelah itu lanjut lapor. Oh iya, itu di strip aja bisa. Setelah itu kita dimintakan data lengkap, ya. Ini kenapa ini? Karena sangat penting, karena jangan sampai nanti ada laporan-laporan hoax, laporan-laporan tidak benar, atau laporan-laporan yang hanya ada sentimen pribadi misalnya. Ini harus kita isi, ada dari NIK, kemudian nama lengkap dan seterusnya. Ini harus dilengkapi betul, dan juga ada nanti username dan password. Yang ini yang harus Bapak Ibu ingat. Jadi nanti ketika mau melapor lagi udah nggak register lagi. Jadi langsung saja dengan laporannya, tapi dengan user dan password yang sama. Ya, kemudian nanti Bapak tinggal daftar. Ya. Kalau ini laporan ke kota apa ke pusat? Semua laporan akan masuk ke pusat, Pak. Ini kenapa adanya SP4N lapor. Kalau dulu memang di semua pemerintah daerah memang sebetulnya ada kanal pengaduan, termasuk di kita di Kota Bekasi yang berbasis aplikasi. Dulu juga kita punya namanya POT. Berarti setiap laporan itu semua masuknya ke pusat. Betul. Terus kemudian ada peraturan baru ini bahwa semua pemerintah laporan pengaduannya itu harus diketahui oleh pusat. Nah, kalau di Kominfo selaku user admin. Ya, betul Pak, admin kota. Jadi kenapa adanya SP4N lapor ini? Karena semua laporan yang ada di Indonesia, instansi pemerintahan maupun yang tadi lembaga, semuanya dikontrol, dilihat oleh pusat. Itulah alasan kenapa adanya ini. Makanya di kita semuanya kita sebagai admin nanti. Nah itu tujuannya juga kemudian kedua biar mengontrol. Jadi pusat tuh tahu kira-kira mana laporan yang sudah ditindaklanjuti atau belum. Kalau sebelumnya kan semuanya diserahkan oleh pemerintah daerah. Takutnya ada ketimpangan. Kalau ini terpusat, terkoneksi dengan pusat, jadi pusat pun bisa mengontrol. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Adelina, kita juga pernah Pak sampai itu laporannya ke pusat. Karena ada laporan yang belum ditindaklanjuti. Nah itu mungkin fungsi dari SP4N lapor ini menjadi kanal nasional, jadi seluruh Indonesia. Sekali lagi ini kanal seluruh Indonesia. Bahkan Bapak juga bisa melaporkan tadi ada kejadian di daerah yang lain pun kita bisa melaporkan di sini. Misalkan keluarga kita ada di daerah mana, terus kemudian ada fasilitas atau pelayanan publik yang kurang baik, kita juga bisa melaporkan. Tapi tentunya dengan data-data yang faktual, yang akurat seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak terkait dengan simulasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan kami kembalikan lagi kepada Ibu Adel. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya Ibu? Oh iya ya. Bertanya Bu. Ya. Sorry itu. Mic-nya Pak.
Karena baru datang Bu, Ya Bu. Oh, Bu. sedang libur sekolah jadi baru sempat silaturahim ke kecamatan. Kebetulan ada sosialisasi. Bu, dari mana tahu Pak? Dari mana tahu kita sudah di TL? Laporan sudah di TL atau sudah sampai di mana laporan kita di TL-nya? Atau ada notifikasi kah dari laporan tersebut? Terima kasih. Saya Widi Bu, warga Mustika Jaya, Mayang Pratama. Terima kasih Bu, Pak. Warga musik. Ada lagi Bapak Ibu yang lain. Ya. Terima kasih untuk teman-teman dari Diskominfo untuk sosialisasinya. Memang benar ya Pak, kalau kita itu sudah nggak asing lagi dengan pengaduan seperti ini, karena sebelumnya kita juga sudah punya masing-masing OPD juga sudah ada ya melalui website dinas masing-masing gitu. Yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita itu sampai kepada tahapan dipanggil sama ombudsman, misalkan terkait laporan kependudukan atau infrastruktur, apakah kita didampingi oleh SKPD terkait atau hanya didampingi oleh teman-teman dari Diskominfo gitu? Karena mungkin kan kalau untuk infrastruktur hanya tempatnya aja di Mustika, tapi kan teknisnya ada di dinas terkait gitu. Ya, makasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, nanti kita buka sesi lagi kalau masih ada bertanya ya. Oke, saya mencoba menjawab Ibu Widi dari Kelurahan Mustika Jaya. Itu tadi pertanyaan, apakah ada notifikasi untuk mengetahui sudah di mana pelaporan Ibu? Ya Bu, benar. Tadi yang seperti yang udah saya jabarkan, bahwasanya aplikasi ini membuat laporan Ibu ke pusat, dan pusat yang memeriksa Ibu laporannya lokusnya di Mustika Jaya, sehingga pusat meneruskan ke Kota Bekasi. Nah, Ibu bisa mengetahui karena Ibu tadi udah mendaftar di sini Bu. Jadi yang bisa buka apa sih namanya, email Ibu atau identitas Ibu hanya pusat. Tugas kami hanya meneruskan dan OPD Mustika Jaya menjawab. Di mana laporan Ibu masih nyangkutnya, itu udah sistem yang bikin Bu, seperti Grab itu loh Bu. Seperti Grab atau GoFood itu udah nyampe mana. Jadi melalui email Ibu nanti ada notifikasi. Kalau udah ditindaklanjuti ada Bu, nanti Ibu coba ya, ada notifikasi Bu. Jadi nggak usah khawatir dalam menyampaikan laporan, tapi ada SOP yang mengatur ditindaklanjuti itu 10 hari, karena 3 hari di pusat, 2 hari di kami, 5 hari di Kecamatan Mustika Jaya, aksinya. Jadi Ibu menunggu saja. Kalau belum ditindaklanjuti 10 hari, nggak apa-apa Ibu, itu lagi, laporkan lagi. Kok laporan saya belum tindaklanjuti ya? Nah, laporan tanggal sekian, sementara SOP 10 hari, nggak apa-apa. Nah, atau kalau memang tidak ditindaklanjuti oleh Mustika Jaya, secara sistem 60 hari akan diteruskan kepada ombudsman. Jadi bukan jadi laporan dari Kemenpan RB nanti ombudsman secara tertulis lagi, enggak. Sistem itu udah langsung. Nah, itu kecanggihan sistem sekarang. Jadi sistem itu udah langsung meneruskan. Jadi makanya kami penyelenggara negara dan kami di admin kota juga nggak boleh bermain-main, biarin nggak terusin ke Mustika Jaya.
Kalau kami nggak terusin, Mustika Jaya nggak tahu kalau ada laporan ibu, sehingga bola di kami harus kami lempar ke Mustika Jaya, dan kami harus pantau juga di aplikasi itu. Oh, Mustika Jaya udah selesai kok belum sih? Nah, nanti kami koordinasi lagi. Tolong itu cepet tuh Mustika Jaya, gitu Bu. Ya itu ya Bu ya. Nah, mungkin cukup Bu. Oke, nanti boleh Ibu informasikan juga ke tetangganya, ke keluarganya ya Bu ya. Oh ini loh, misalnya nih lampu di PJU di depan rumah Ibu, PJU ya, punya kota ya, bukan pribadi ya, belum mati, udah sekian nih rawan nih, gitu. Boleh silakan laporkan Bu, atau bisa juga melalui call center. Kalau melalui PJU melalui SPAN lapor lama, aplikasi lama, Ibu melalui call center saja. Call center 1500 444. Kalau melalui telepon lebih cepat Bu. Nanti langsung diteruskan kepada grup PKR. Nanti sampai saat ini DBM SDA, apalagi terkait PJU, karena memang mereka sudah menyiapkan anggaran berdasarkan pengaduan untuk menindaklanjuti. Mungkin kalau sekota Bekasi mereka itu banyak yang mati, keterbatasan sarpras alat, ya mungkin mohon bersabar, paling gitu Bu. Sampai saat ini biasanya kalau PJU itu selalu tindak lanjuti Bu. Kalau jalan rusak, kalau masih ringan, mungkin ada pemeliharaan, mereka tindak lanjuti. Tapi kalau memang sudah, kalau anggaran besar, itu kan ada mekanisme Bu. Jadi nggak serta-merta, itu nanti prosesnya ada melalui musrenbang kelurahan, baru musrenbang kecamatan, itu untuk alokasi ke tahun depan. Jadi ada proses-proses atau tahapan yang dilalui. Itu ya Bu ya? Ya, mungkin cukup ya Bu ya? Oke. Yang Ibu Ratna, Kasubag Keuangan Kecamatan Mustika Jaya. Seperti tadi Bu, yang kami tahun 2022 dipanggil ke Ombudsman, itu yang dipanggil Ombudsman itu semua yang terlibat, si pelapor. Karena kan mereka mereka akan koordinasi kepada Kemenpan, alamat dari si pelapor, karena kan identitas yang megang itu Kemenpan. Terus mengirimkan surat ke si pelapor. Kami pemerintah kota, selaku admin kota, selaku Diskominfo selaku admin kota, baru ke OPD terkait siapa? Kecamatan, gitu. Jadi ada 3 unsur itu yang terlibat. Hanya kecamatan aja atau didampingi sama OPD lain, misalkan masalah infrastruktur. Kami kan hanya tempatnya aja gitu kan, tapi jalannya kan punya dinas. Yang memperbaiki kan dinas teknis. Jadi gini, 3 unsur ini bukan berarti kerusakan itu ada di Kecamatan Mustika Jaya. Bukan berarti harus Mustika Jaya. Kami tidak meneruskan ke Kecamatan Mustika Jaya. Kami meneruskan ke DBM SDA. Jadi yang dipanggil itu ya DBM SDA, gitu. Jadi lokusnya di sini hanya lokus. Tapi ranah siapa? Nah, ke situ yang kami teruskan. Bila mana kami salah meneruskan, admin Mustika Jaya melihat nih, oh maaf nih, untuk administrasi sepertinya ranahnya bukan di sini, itu ada di DBM SDA misalnya. Nah, oh ya, silakan kembalikan lagi, bukan kewenangan, sehingga kami nanti akan meneruskan. Atau Kecamatan Mustika Jaya bisa dari sistem itu langsung meneruskan kepada DBM SDA, tapi ya dikoordinasikan juga ke kami, nggak apa-apa, bisa dikoordinasikan. Ini ranah siapa ya Bu? Untuk apa ini? Jalan rusak, DBM SDA. Oh ya, berarti gimana nih?
Udah nggak apa-apa, kami informasikan. Silakan teruskan ke DBMSDA gitu. Jadi 3 unsur itu bukan berarti low cost-nya ada di Mustika Jaya. Wajib Mustika Jaya tidak. Dari sistem akan kelihatan kemana kami teruskan gitu. Jadi tidak serta-merta di Mustika Jaya. Itu mungkin untuk yang berikutnya ada yang mau bertanya Karang Taruna? Gimana? Boleh? Silakan Pak. Oke. Ya. Selamat siang Ibu yang saya hormati rekan-rekan dari Diskominfo serta aparatur tingkat kelurahan Kecamatan Mustika Jaya dan juga aparatur tingkat Kecamatan Mustika Jaya. Ya izin Bu, terkait aplikasi ini, bukankah terlalu rumit ketika ada permasalahan di bawah, distro tingkat bawah, tahu-tahu langsung bypass ke atas? Nah, yang Ibu bilang tadi, ketika banyak laporan, berarti itu banyak bekerja. Bukankah ketika banyak laporan di bawah, berarti banyak permasalahan di bawah yang tidak bisa diselesaikan oleh aparatur serta stakeholder yang ada di grassroots bawah ini Bu. Nah terkait juga laporan Bu. Laporan tadi ada 3 kriteria Bu ya. Terkait pengaduan, aspirasi, juga permohonan informasi. Nah terkait masyarakat kan kadang ini bingung Bu, mana kategori yang harus dilaporkan lewat aplikasi ini atau yang tidak patut dilaporkan lewat aplikasi ini. Contoh permasalahan sepele tadi yang Ibu bilang, ada ular di rumah warga, kan gak mungkin kita lapor lewat aplikasi ini, sedangkan kita by WA saja ke Damkar atau kita laporan ke RT ke RW itu lebih cepat. Nah mungkin itu saja Bu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih pertanyaannya atas Adik Karang Taruna. Tadi belum sebutkan nama ya Pak? Nama Boy. Boy ya? Oke. Makasih Bang Boy yang atas pertanyaannya. Seperti yang sudah kami mungkin dalam paparan, mungkin juga dalam simulasi, dan dalam penjelasan kami pada SOP, ada SOP yang mengatur tindak lanjut dari aplikasi ini. Kami harapkan, sebagaimana juga tadi kami jelaskan, mungkin dapat memilah apa yang dilaporkan melalui sistem ini, melalui aplikasi ini. Karena kalau yang urgent, jangan ke aplikasi ini, karena tidak akan ada solusi. Ada juga udah dipatok ular duluan, gitu kan? Jadi kan kita punya ada itu kanal pengaduan lokal tadi yang kami sebutkan, call center. Begitu misalnya ada nomor telepon, nanti dari tim kami bisa ke grup WhatsApp grup dikirim, bisa langsung call OPD-nya, karena itu kan ada call center. Jadi bisa langsung kami tim kami menelpon langsung ke OPD Damkar yang menangani ular misalnya ya, langsung turun. Nah, kalau hal-hal urgent gitu kan si OPD bisa lihat, dan tim kami di sana secara administrasi dia mengirim ke grup WA, dan secara action cepat dia telepon ke Damkar untuk penanganan lebih cepat. Selain ke call center, adik juga bisa lapor ke RT setempat, supaya lebih itu kan, penanganan lebih cepat, mungkin secara manual atau apa kan gitu. Jadi harus dapat memilih apa yang dilaporkan. Kalau ke sini 10 hari, jadi ada proses ke pusat dulu. Kenapa harus ke pusat dulu? Ini adalah arahan atau kebijakan peraturan undang-undang, peraturan presiden tadi. Presiden mengharapkan adanya kanal pengaduan nasional
yang bisa dilihat mungkin dari tingkat pusat. Oh, kalau di daerah itu apa aja sih laporannya? Bagaimana sih penyelenggara daerah itu merespon pengaduan? Karena kita tahu dari pimpinan tertinggi sampai daerah selalu menggolkan pelayanan terbaik, pelayanan publik yang benar-benar prima, yang benar-benar super cepat, sehingga presiden bisa lihat atau dari tingkat pusat bisa lihat. Contoh gini, jalan raya apa itu Bantar Gebang, mana? Bantar Gebang. Nah, itu kan bukan kewenangan kota, bukan kewenangan kecamatan, itu udah provinsi dan juga udah negara, udah termasuk negara juga yang menangani. Jadi kalau ada laporan jalan rusak, sehingga Kemenpan RB meneruskan bukan ke Kota Bekasi, tapi ke Kementerian PUPR, gitu. Jadi pusat itu mau melihat bagaimana penyelenggara negara di kabupaten kota ataupun di kementerian ataupun di lembaga dalam menangani ataupun merespon harapan masyarakat. Itu adalah tanda-tanda negara maju. Kalau diumpetin aja nggak ada perbaikan, kan gitu. Kami sendiri selaku penyelenggara negara, Bapak Ibu ini yang kecamatan kelurahan penyelenggara negara, kami bisa melaporkan saat kami pulang kampung. Saya pulang ke Medan. Ini apaan sih? Di bandara jelek banget nih pelayanan. Bisa, nggak apa-apa. Atau jalanan di sana jelek, bisa. Kayak Lampung, presiden langsung turun tangan, katanya presiden diarahkan mau lewat sini, tapi dia diam-diam ke sana, lebih hancur lagi, kan? Jadi ada itu, ada ada penyelenggara daerah itu supaya benar-benar tidak ABS, gitu istilahnya. Jadi presiden mengarahkan atau pusat mengarahkan negara kita ini, daerah kita ini supaya ke depan semakin maju, gitu. Itu yang mungkin bukan dibuat rumit, bukan. Jadi adik-adik lah. Nah, kami mengharapkan adik-adik ini Karang Taruna masih celing nih otaknya nih. Beda dengan kami yang udah udah tua nih. Jadi masih celing otaknya. Nah, forum-forum Karang Taruna, forum RT itu ngumpul-ngumpul. Ini nggak apa-apa nih, kita nih lapor nih, gitu. Tapi kalau memang masih bisa dimusyawarahkan, silakan. Ada mungkin di Kecamatan Mustika Jaya ada wadah mungkin komunikasi atau WA untuk penanganan pengaduan internal Mustika Jaya. Silakan melalui RT-nya, RW-nya. Tidak ada tindak lanjut yang diharapkan, boleh silakan. Ya, itu mungkin masih ada lagi? Kira-kira cukup? Ini Bapak Kasipong nih, Pak Marsan Suganda nih. Ini kan selalu menghadiri pelantikan RW se-Kecamatan Mustika Jaya. Itu tugas Kasipong. Dalam menyampaikan sambutan, tolong diselipkan nih, kita punya kanal pengaduan nasional Separator, call center. Nanti dari hasil simulasi tadi, ini loh begini cara ininya. Atau kalau memang dibutuhkan, misalnya kumpul dibutuhkan ada forum, kami dihadirkan selaku narasumber atau tim pemandu, nggak apa-apa, ajukan saja permohonan, kami siap hadir, ya, itu ya.
Semoga Mustika Jaya ke depan semakin banyak partisipasi masyarakatnya. Kalau ada banyak partisipasi masyarakatnya, Kecamatan Mustika Jaya atau Diskominfo Standi dapat juga membuat satu kegiatan apa nih dalam penanganan pengaduan. Bisa kira-kira membutuhkannya seperti apa dari hasil-hasil pengaduan yang masuk. Bisa kita menjadikan menjadi evidence. Jadi menjadi acuan buat kita. Itu ya mungkin ya Bapak Ibu, kalau ada masih bertanya kami siap. Kalau memang sudah kita bisa tutup, tinggal terserah. Kami kembalikan kepada Bapak Kasipeng. Bagaimana untuk selanjutnya? Sudah cukup? Oke. Terima kasih kami sampaikan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pemangku jabatan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, para undangan, Karang Taruna, warga masyarakat yang hadir. Harapan kami, mari kita bersinergi dalam pengelolaan pengaduan spam lapor ini, dan apa yang kami sampaikan kiranya dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan ke tingkat yang lebih luas lagi, baik mungkin di kelurahan, tingkat RT RW dan Karang Taruna, forum-forum RT, forum RW, dan mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih kepada tim kami yang sudah memandu simulasi pelaksanaan pelaporan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat diri kita, buat masyarakat, dan juga buat pelaksanaan tugas kita dapat menjadi amal ibadah. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.